Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Zamriah SAG. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2021. Angkatan 2 di LPTK YIN Pekalongan. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan tema ketentuan pernikahan dalam Islam, subtema rukun dan syarat nikah, mahram dan hikmah nikah. Mohon bimbingan dan arahannya. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat. Semangat pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, sukses, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kalian sudah semangat hari ini untuk menerima pembelajaran hari ini. Tapi bisa bertanya, kalian sudah sarapan belum hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Dan tadi sudah sholat subuh belum? Tadi. Terus? Sudah. Alhamdulillah, memang anak-anak ibu yang soleh-solehah semuanya. Seperti biasa ya, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan untuk berdoa, tadarus, dan nanti dilanjutkan dengan pembiasaan membaca Asmaul Husna. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Di tempat duduk siap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa
dan yang terakhir pembiasaan Asmaul Husna. Semoga hari ini kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk hari ini bisa mau ngecek kehadiran kalian ya. Mungkin hari ini ada yang nggak hadir. Saya cek dulu ya. Mbak Danifa Purnama, kemudian Mbak Dea, Mbak Vina, Mbak Maila, Mbak Indi Widiatari. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir dan perlu kita syukuri karena kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu untuk rasa cinta nasionalisme kita dan rasa cinta kita kepada tanah air. Silahkan kalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, ya, ini bisa akan menampilkan yaitu tentang motivasi di dalam belajar siswa, ya. Coba kalian perhatikan, simak di layar ya. Di situ ada yaitu inspirasi motivasi belajar siswa. Coba kalian lihat di nomor 2 ya. Di situ menjauhilah dari orang-orang yang mencoba meremehkan ambisimu. Orang kecil selalu melakukan itu, tapi yang benar-benar hebat membuatmu merasa bahwa kamu juga bisa menjadi hebat. Ini motivasi untuk kita untuk selalu maju dan optimis ya. Kemudian yang nomor 4, milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. Jangan pernah melepaskan hakmu untuk melakukan kesalahan, karena dengan begitu kamu akan kehilangan kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru dan melanjutkan hidup. Ingatlah bahwa ketakutan selalu bersembunyi di balik perfeksionisme. Nah, ini adalah motivasi untuk kita selalu ingin maju, ya. Apalagi kalian sudah kelas 12, yaitu untuk selalu mencapai cita-citanya. Kita jangan pesimis, selalu menggapaikan cita-citamu setinggi mungkin, ya. Jangan kita selalu merasa pesimis bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur dan kita sebagai manusia untuk berusaha, berdoa, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya Mbak, sekarang kita lanjutkan, yaitu setelah dengar kita motivasi, mungkin untuk pelajarannya kemarin masih ingat nggak materinya apa yang kalian pelajari? Tentang apa itu? Coba Mbak Danifa, tentang apa kemarin materinya? Tentang makna nikah. Coba jelaskan, apa sih makna nikah? Nikah menurut bahasa adalah kawin. Bahasa kawin. Kemudian Dan menurut istilah yaitu akad perjanjian yang melakukan pergaulan antara laki dan perempuan yang beragam yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. oh iya, 100 untuk Mbak Danifa ya. Bahwa makna nikah yaitu apa? Akad perjanjian yang sah. Antara siapa? Antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak dan kewajiban masing-masing. Mungkin ada yang lain. Materi apa? Coba Mbak Dia, apa lagi? Tentang nikah. Tentang hukum nikah. Hukum nikah ada berapa Mbak Dia? Ada 5. Sebutkan Mbak Dia. Wajib, Wajib. sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, di situ kan disebutkan ya ada sunnah. Coba jelaskan apa sih hukum sunnah itu? Orang terkenal hukum sunnah yaitu jika orang itu sudah mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak dikhawatirkan dirinya jatuh kepada maksiat jika tidak menikah. Ya, kondisi orang yang mengenal apa yang mendapatkan hukum sunnah yaitu apa?
kondisinya boleh melakukan pernikahan, boleh tidak, tapi disarankan atau diharuskan lebih untuk itu melakukan pernikahan. Itu apa? Untuk mendapatkan pahala kesunahannya, itu dengan melangsungkan pernikahan. Selain sunnah, di situ juga disebutkan apabila ada orang yang sudah punya keinginan menikah, sudah mampu secara fisik, secara mental, dan secara ekonomi, tapi orang itu dikhawatirkan terjerumus kepada suatu kemaksiatan kalau tidak menikah, maka orang seperti itu terkena hukum nikah bagaimana? Coba siapa? Oh ya, Mbak Dani. Hukum nikah wajib. Hukumnya wajib, yaitu apa? Orang itu wajib menikah. Karena apa? Kalau tidak menikah, maka dikhawatirkan terjadi suatu perzinahan, yaitu terjadinya suatu kemaksiatan. Nah, untuk itu materi kemarin. Nah, untuk materi yang sekarang ini tetap kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Tapi yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang mahram, kemudian tentang rukun dan syarat nikah, yang ketiga tentang nikah. Silahkan kalian untuk menyimak di layar tentang tujuan dari pembelajaran hari ini dan indikator yang akan dicapai. Silahkan kalian untuk menyimak di layar, yaitu tentang tujuan apa sih yang akan dicapai pembelajaran hari ini. Ini bahan ajarnya, ya, bahwa kompetensi dasarnya yaitu apa? 3.28 yaitu tentang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. KD 4.28 menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Ini kompetensi dasarnya. Untuk tujuan pembelajaran di pertemuan ini yaitu apa? Dengan melalui diskusi dan menggali informasi, siswa diharapkan yang pertama, mampu menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, yaitu menilai hikmah pernikahan dalam Islam dengan penuh tanggung jawab. Untuk materinya, yang pertama yaitu tentang mahram. Mungkin ada yang tahu apa itu mahram? Ya, silakan Mbak. Apa itu mahram? Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang haram untuk dinikahi, betul ya. Nah, di sini macam-macam mahram itu ada dua, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad yaitu mahram yang selama-lamanya. Berarti ini sudah tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Contohnya apa? Yaitu mahram karena keturunan, karena pernikahan, dan karena persusuan. Yang kedua yaitu mahram yang karena yang ghairu mu'abbad, yaitu apa? Mahram yang sementara, yaitu apa? Mengumpulkan dua saudara yang sekandung dalam satu akad pernikahan, sehingga seorang ini tidak boleh memadu kedua-duanya, sehingga di sini kumpul atau dimadu. Boleh dinikahi apabila salah satunya itu sudah meninggal terlebih dahulu. Dengan istilahnya apa kalau mungkin di daerah turun ranjang, ya. Ini mahram. Lanjut, yaitu rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat nikah di sini ada 5: calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Kemudian hikmah pernikahan. Di sini ada terciptanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci, halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu mendapatkan keturunan yang sah. Untuk kegiatan pembelajaran ini nanti yang materinya yaitu akan diadakan yaitu diskusi. Nah, diskusi materinya yang sudah bisa share materinya di WA group, ya, di WA group kelas masing-masing. Setelah diskusi nanti ada penilaiannya itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan itu ada evaluasi dengan pilihan ganda dan juga penugasan. Untuk kegiatan hari ini pembelajaran yaitu dengan diskusi dan juga penilaian. Nah, penilaian yang akan dilakukan yaitu apa? Di sini penilaian sikap, kedua yaitu penilaian pengetahuan, nanti ada evaluasi dengan soalnya pilihan ganda, yang kedua yaitu penugasan, dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Ya, untuk diskusi nanti dibagi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Ini kelompok
Kelompok 2, kelompok 3. Ini nanti dibagi dengan LKPD ya. Nanti bisa Maka sampaikan LKPD-nya. Kalian perhatikan, ini LKPD untuk kelompok 1. Di sini membahas temanya tetap yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian subtemanya yaitu tentang mahram. Nah, yang akan dibahas yaitu apa? Tentang problema tentang nikah yang batal atau yang tidak sah menurut Islam. Ini untuk kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 yaitu subtemanya tentang rukun dan syarat nikah. Ya. Nah, untuk kelompok 3 ini tentang hikmah pernikahan. Silakan. Ini saya buat bagi LKPD-nya untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, kelompok 3. Silakan diperhatikan untuk kalian bahas sesuai temanya dan subtema, dan silakan untuk berdiskusi. Bisa kasih waktu 30 menit. Kelompok sini bahasa apa tadi? Ya, problem ya. Coba nanti kalian cari problemnya apa aja di dalam pernikahan yang tidak sah ya, atau yang batal menurut Islam ya. Kamu jelaskan, kemudian kalian verifikasi ya. Ya. Untuk kelompok 2, ini bahasanya apa? Rukun dan syarat nikah ya. Kamu jelaskan apa rukunnya, kemudian apa syaratnya, dan kemungkinan juga apa yang akan di sini ya, yang muncul tentang dalam acara pernikahan. Kemudian kelompok 3, ya tentang menikah ya. Ini nanti coba kamu evaluasi tentang dari pernikahan. Sudah selesai untuk diskusinya? Sudah. Kalau sudah, silahkan untuk setiap kelompok maju mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian. Monggo, kelompok 1 untuk maju. Silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang problema dari tiap-tiap jenis nikah batil. Pertama, perkenalkan, nama saya Denifa Purnama Zulfa. Saya Winnie Widiantari, saya Dea Nikyawati, dan saya Dea Pratiningsih. Untuk yang pertama yaitu nikah batil. Yang pertama nikah mut'ah. Problemnya adanya batas waktu nikah. Nikah mut'ah ini sangatlah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, di mana dalam Islam melakukan pernikahan bertujuan untuk melanggengkan hubungan yang baik dan harmonis, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut hukum dari hasil perkawinan dan terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak-anaknya. Nikah batil yang kedua yaitu sigar. Problemnya adanya persyaratan barter tanpa memberi mahar. Yang keempat yaitu pernikahan dalam masa iddah. Problemnya adanya masa iddah bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Yang kelima adalah pernikahan orang yang ihram. Problemnya pernikahan pada saat ihram atau umroh yang belum memasuki waktu tahallul. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Vina Jumaisian Geni. Di situ disebutkan salah satu pernikahan yang dilarang dan tidak sah yaitu pernikahan dalam masa iddah. Apa itu masa iddah dan berapa masa iddah bagi wanita, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia? Baik, terima kasih pertanyaannya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Masa iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal suaminya.
baik karena perceraian atau karena meninggal dunia. Masa iddah bagi wanita yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia, kalau masih hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan bayinya. Dan kalau sedang tidak hamil maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi wanita yang ditinggal karena perceraian dan sedang haid, maka masa iddahnya 3 kali suci, dan sudah tidak haid maka masa iddahnya 3 bulan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang problema-problema nikah batil atau nikah yang tidak sah. Di situ disebutkan ada nikah mut'ah, nikah sihor, nikah muhalil, nikah pada masa iddah, dan nikah pada saat ihram. Ya, di sini problemnya apa sih kalau pada waktu ini yang problem nikah mut'ah? Karena ada batas waktu. Ya, di sini berarti bertentangan dengan tujuan pernikahan. Karena tujuan pernikahan apa? Untuk membentuk rumah tangga yang langgeng. Sedangkan kalau mut'ah itu ada batas waktunya. Ini sangat meragukan bagi kaum wanita. Ya. Nah, silahkan untuk kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismayati. Perkenalkan, nama saya Vina Jumaisia Keni. Perkenalkan, nama saya Maila Faiza. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Nafidah. Untuk materi ketentuan pernikahan dalam Islam, kompetensi dasar 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kegiatan inti pembelajaran pertama yaitu membaca atau mengamati buku PAI kelas 12 halaman 117 sampai 132. Yang kedua yaitu mengidentifikasi ketentuan nikah dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis rukun dan syarat nikah. Untuk ketentuan nikah, yang pertama yaitu harus ada resepsi pernikahan. Dapat kita lihat dalam buku PAI kelas 12 halaman 117. Yang kedua yaitu akad nikah. Dalam akad nikah itu harus ada rukun dan syarat nikah. Dapat kita lihat dalam buku PAI kelas 12 halaman 126 sampai 127. Rukun nikah dan syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Rukun nikah yaitu yang pertama harus ada calon suami istri, wali, 2 orang saksi, dan siga atau ijab kabul. Rukun dan syarat nikah yaitu 1. Calon suami beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan mahram, tidak sedang ihram haji. 2. Calon istri beragama Islam tidak terpaksa, bukan mahram, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umrah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widiatri Lestari dari kelompok 3. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya nikah online dengan menggunakan via video call atau dengan telepon? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bahwa nikah secara online adalah hukumnya tidak sah, maka termasuk pula akad nikah via video call juga tidak sah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Ya. Tadi sudah dibahas dari kelompok 2 yaitu tentang rukun dan syarat nikah ya. Sudah dijelaskan rukunnya apa saja, kemudian syaratnya di situ. Syarat untuk mempelai laki-laki tadi apa?
Caranya harus apa? Tidak terpaksa dan tidak dipaksa. Kedua, bukan muhrimnya, ya, dan tidak masa dalam ihram atau haji. Ini adalah salah satu syarat dari mempelai laki-laki. Dan tadi juga ditanyakan, bagaimana sih hukumnya nikah yang online dengan via video call? Hukumnya sah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena ada dua faktor mengapa bahwa dengan menikah online itu dengan video call itu tidak sah. Karena faktor pertama apa? Di situ bahwa di dalam pernikahan itu harus ijab qabilnya itu harus sharih, harus jelas. Tapi kalau dengan video call atau telepon maka ijab qabilnya tidak jelas. Itu faktor yang pertama. Faktor kedua yaitu apa? Bahwa dalam akad pernikahan itu harus dalam satu majelis. Dan di situ kalau dengan video call berarti terpisah, sehingga saksi tidak bisa menyaksikan langsung atau tidak mendengar langsung dari ijab qabul dari pihak mempelai laki-laki dan dari pihak wali. Sehingga dengan video call atau telepon itu secara online pernikahannya tidak sah. Ya. Lalu lanjut untuk kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang nikah, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu hikmah nikah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hilda Ulfiana. Saya Husni Fadilah, saya Nurul Afifah, saya Media Lestari. Untuk mengamati gambar yaitu pada gambar pertama yaitu menjelaskan acara lamaran atau menghibah, di mana sebelum akad pernikahan keluarga pihak laki-laki menghibah atau melamar mempelai wanita. Keempat adalah hikmah dari adanya pernikahan yang antara lain satu, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, serta terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, ya. Tadi kelompok 3 juga sudah membahas tentang hikmah pernikahan. Setelah kalian tadi mempresentasikan dari kelompok 1 tentang mahram dan kemudian tentang nikah yang batil, kelompok 2 menerangkan yaitu mempresentasikan tentang rukun dan syarat nikah, dan yang ketiga dari kelompok 3 hikmah nikah. Mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi? Silahkan. Ya, silahkan Mbak Ismayati. Silahkan Mbak. Dari hasil diskusi pada hari ini adalah menurut jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigha, ijab, dan qabul. Kemudian yang kedua, di antara pernikahan yang dilarang dan tidak sah oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan mut'ah, pernikahan sighar, pernikahan mu'ahalil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir, menikahi mahram. Kemudian pernikahan melahirkan kewajiban masing-masing pihak baik suami maupun istri. Terima kasih kepada Mbak Ismayati yang sudah memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi, ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum nanti bisa mengambil penilaian evaluasi, yaitu ada sedikit pertanyaan yang tentang dari hasil diskusi. Mungkin ada yang tahu. Tadi kan dijelaskan tentang mahram, ya. Nah, di situ ada berapa macam sih mahram itu? Silakan. Coba Mbak Vina. Ada 2. Ada 2. Mu'abbad dan mahram ghair mu'abbad. Ya, mu'abbad dan ghair mu'abbad. Coba Mbak kasih contohnya yang mu'abbad yang seperti apa, ghair mu'abbad yang seperti apa? Contohnya yaitu keturunan, pernikahan, dan persusuan. Yaitu yang mu'abbad, yaitu pernikahan, keturunan, dan persusuan. Kalau yang ghair mu'abbad, Dikumpul atau dimadu. dikumpul atau dimadu. Nah,
Kalau misalnya yang tadi contoh mu'abad itu adalah keturunan, contohnya siapa yang keturunan? Anak. Kalau anaknya perempuan berarti mamanya siapa? Kalau dalam keluarga? Ayah. Terus kakak atau adik laki-laki. Kemudian paman, kakek laki-laki. Itu kalau keturunan. Kalau misalnya karena perkawinan, contohnya siapa? Ibu dari istri bapak, atau di sini ibu tiri, ya, atau juga bapak tiri, karena adanya suatu pernikahan menyebabkan sesuatu menjadi mahram. Kalau karena persusuan, Ibu yang menyusui. ibu yang menyusui, ya. Di sini bisa saja anak orang lain yang kemudian disusukan kepada seseorang, yaitu ibu. Maka kalau anak itu sudah menyusui dan membentuk suatu pertumbuhan, maka anak laki-laki itu menjadi mahram kepada ibu yang menyusui, walaupun itu bukan ibu kandung. Nah, itu yang mu'abad. Kalau ghairu mu'abad, tadi kan dimadu atau dikumpul. Iya. Maksudnya apa? Terjadi bagaimana? Apabila ada seorang laki-laki mencintai dengan kakaknya, misalnya contohnya Sinta, kemudian punya adik namanya Dewi. Seorang laki-laki itu akan menikahi dua-duanya, Sinta kakaknya dan Dewi adiknya, mau dinikahi dalam satu akad pernikahan, dalam satu akad pernikahan. Maka hukumnya adalah mahram. Boleh apabila Sinta itu sudah meninggal, maka si laki-laki itu boleh menikahi Dewi dengan istilah itu turun raja. Nah, setelah kalian tadi mempelajari, sekarang Husam akan melakukan penilaian evaluasi. Nah, soalnya yaitu bentuknya pilihan ganda. Silahkan buku ditutup terlebih dahulu, ya. Soalnya hanya 5. Bukunya ditumbuk ya, buku paketnya. Kalau buku catatan misalnya untuk lebaran dasar nggak apa-apa, tapi kalau jangan mencontek ya. Waktu mengerjakan 10 menit ya. Waktu mengerjakan sudah selesai. Sudah selesai kan? Ya. Sudah, sekarang dikumpulkan. Untuk hasilnya nanti setelah bisa menilai ya, kalau apabila masih ada nilai yang belum tuntas maka akan diadakan remedial dan juga ada pengayaan. Tapi sebelum nanti kalian untuk menyelesaikan pembelajaran ini, ada penugasan untuk pertemuan di pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya yaitu tugas kalian untuk membuat skenario atau demonstrasi akad pernikahan. Satu kelompok itu ada 6 ya. Satu akan menjadi wali, kemudian yang satunya jadi mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan 2 orang saksi, serta di situ satunya yaitu sebagai pegawai pencatat nikah. Dan nanti disiapkan yaitu mahar atau mas kawin ya. Dibuat skenarionya ya, berkelompok ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya masih materinya yaitu tentang hukum perkawinan atau ketentuan perkawinan dalam Islam. Tapi yang akan dibahas tentang apa? Yaitu tentang menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam, yaitu kepada penilaian keterampilan ya. Ya, sebelum pembelajaran kita usai ya, kita sudahi sebelumnya mari kita untuk yel-yel yaitu SMK 1 Seragi. Ya, kita mulai ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK 1 Seragi luar biasa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa, mulai.